Kenalin gue Alvin. Aku Iklima Priani. Halo, aku Ratna. Di video kali ini, aku dan teman-teman aku bakal menjelaskan tugas dari Telkom DTI 2020, yaitu memperkenalkan proyek kami yang bernama Motivation. Motivation adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk menjaga mental health dan membantu dalam melatih pengelolaan stres. Jadi latar belakang kami memilih sebuah aplikasi seperti ini adalah berdasarkan hasil survei PPM Management, ada sekitar 80% pegawai yang mengalami stres akibat pandemi COVID-19, yang kemudian dikhawatirkan akan menurunkan kinerja pegawai sehingga berdampak buruk bagi nilai bisnis perusahaan. Jadi dari latar belakang tadi, kelompok kita mengidentifikasi ada dua masalah. Yang pertama itu kewajiban untuk social distancing, dan yang kedua transisi dari work from office ke work from home. Nah, untuk solusinya apa? Berdasarkan penelitian dari JMIR Mental Health, kita bisa memberikan dua solusi. Yang pertama yaitu positive affect journaling, dan yang kedua adalah meditasi. Nah, apa aja sih yang ada di Motivation? Yang pertama, user melakukan sign-in menggunakan nik pegawai dari PT Telkom. Yang kedua, aplikasinya akan terintegrasi langsung dengan psikolog dari Yakes yang akan melampirkan hasil check up. Yang ketiga, ada beberapa fitur seperti meditasi audio, journaling, itu seperti menulis cerita, menulis diary, ada report mode, ada update mode, dan yang terakhir ada infografis mengenai mental health. Nah, jadi selama pengerjaan proyek ini kita menggunakan software yang bernama Jira. Kenapa kita pakai Jira? Karena Jira merupakan software yang paling cocok digunakan dalam pengimplementasian Agile. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah create project baru, kemudian kita memilih board apa yang akan kita gunakan antara Scrum board atau Kanban board. Nah, di proyek ini kita membuat 4 board, yaitu 1 Kanban board dan 3 Scrum board. Kenapa Kanban board kita pilih? Untuk memudahkan Scrum Master dalam memonitoring backlog. Sedangkan Scrum board kita pilih untuk melaksanakan sprint, karena di Scrum board itu terdapat time box-nya. Yang kedua, membuat workflow. Nah, untuk apa sih workflow ini? Sebenarnya kita membuat workflow itu untuk memudahkan kita dalam pengimplementasian sprint. Maksudnya gimana? Karena kita punya 3 Scrum board yang berbeda-beda yang dipegang oleh tim, maka kita membuat workflow agar masing-masing boardnya itu saling terintegrasi. Maksud dari terintegrasi itu, misal sekarang sedang berada di Scrum board Softdoc. Ini ada maksud to do di sini yaitu backlog dari aktif sprint yang harus dikerjakan. Prosesnya harus melewati beberapa tahapan ini sampai ke tahap execute. Untuk diimplementasikan, artinya backlog ini statusnya sudah done. Nah, dari dan software doc tadi, maka akan muncul di Scrum board apps dev. Sama seperti di software doc, harus melewati beberapa tahapan ini sampai dipindahkan ke InQA. Nah, dari InQA yang ada di apps dev tadi, maka akan muncul di Scrum board QA yang menjadi to-do-nya atau backlog-nya yang harus dikerjakan oleh QA. Jika sudah di-done, berarti sudah selesai semua tahapannya. Oke, jadi itu tips dan strategi kita buat nyelesain project Motivation dengan penggunaan Scrum. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama tuh kita tumpahin ide kita ke dalam bentuk executive summary. Terus kedua, kita buat board di Jira. Bisa Kanban board, bisa Scrum board, bisa kombinasi keduanya, tergantung kebutuhan aja. Terus ketiga, kita buat workflow sesuai dengan alur kerja kita. Nah, gengs, mungkin sekian dulu yang bisa kita sampein. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton.